Itu kalau nanti masuk kepada demokrasi gagasan, demokrasi ide, ini kualitas demokrasi kita akan lebih baik, dan kita ingin mendorong ke sana, bukan lagi kampanye yang mengedepankan politik identitas, ada kampanye sampai gontok-gontokan. Kebebasan berbicara masih kurang dari kita. Kebebasan apa yang masih kurang? Saya yakin 100% kalau dimainkan politik identitas di kancah nasional nggak bakalan laku, apalagi hari ini yang semua orang itu sudah sangat jengkel gara-gara politik identitas. Pecah belah masyarakat terjadi, kubu-kubuan masyarakat terjadi. Siapa ini? Termasuk adanya manusia plural merespons itu. Saya jujur tuh, adanya manusia plural ini merespons itu, merespons kelakuan sekelompok orang yang sangat brutal atas nama agama demi kepentingan politik. Merespons itu kita. Saya itu merespon itu. Kalau tidak dilawan, ini umat terus diacak-acak, ini umat terus dipermainkan. Dengan dalih agama padahal kepentingan politik. Kalau dilawan terjadi pembelahan, kita serba salah. Makanya karena bagi saya jalan terbaik adalah melawan mereka, karena potensi rusaknya lebih besar daripada didiamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, malam itu tayang di TV One wawancara Karni Ilyas dengan Presiden Jokowi. Tapi kayaknya saya pernah mendengar wawancara itu, tapi nggak tahu, takutnya saya sudah lupa. Ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh Presiden Jokowi secara telak bagi saya, dan Karni Ilyas hanya bisa ketawa. Karena Karni pun mengabaikan fakta, menurut saya ya, di sini. Salah satunya tentang politik identitas dan kebebasan berpendapat. Coba kita cek ya videonya. Ini baru malam ditayangkan oleh TV One tuh. Baik Pak, kita beranjak Pak ke politik. Menurut Bapak perkembangan demokrasi kita gimana? Ya baik, dan memang yang harus kita terus perbaiki adalah demokrasi kita yang harus menuju kepada sebuah demokrasi gagasan, demokrasi ide. Artinya yang disampaikan itu adalah gagasan-gagasan, yang disampaikan itu adalah ide-ide. Dan kita ingat, 5 kali pemilu, alhamdulillah semuanya bisa dilalui dengan aman, dengan damai, dan juga demokrasi kita sudah masuk ke pilkada, sudah masuk ke pilpres, semakin meriah, dan semakin banyak partisipasi masyarakat yang terlibat. Oleh sebab itu kalau nanti masuk kepada demokrasi gagasan, demokrasi ide, ini kualitas demokrasi kita akan lebih baik, dan kita ingin mendorong ke sana, bukan lagi kampanye yang mengedepankan politik identitas, ada kampanye sampai gontok-gontokan. Lebih ke kampanye, menurut saya nanti kampanye ide dan kampanye gagasan. Itu yang kita harapkan ke depan, semakin ke sana semakin baik. Tapi masih banyak publik, terutama juga dari survei, yang menganggap bahwa kebebasan berbicara masih kurang dari kita. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Bisa dibaca tiap hari. Orang mendungu-dungukan presiden juga tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa aja, mau seperti apa lagi sebetulnya yang kita inginkan? Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya kita ini, meskipun kita ini orang timur yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata krama yang baik, tapi sekarang kita sudah menurut saya sudah
sudah sangat liberal sekali. Apa Pak Karni nggak melihat? Ya saya perlu dapat dari Bapak sendiri. Ya tapi kalau sudah masuk ke misalnya menghina orang, kemudian orangnya itu marah dan melaporkan kepada polisi, lah itu sudah wilayah yang lain. Sudah wilayah hukum itu yang bekerja. Kan orang boleh juga kan menyampaikan Jokowi mundur kan juga boleh. Ganti presiden juga boleh, iya kan? Masa orang mau wacanakan seperti itu nggak boleh? Ini katanya demokrasi. Oke, jelas ya. Ada 3 poin besar yang saya catat di cuplikan video itu. Yang pertama tentang politik identitas. Yang kedua tentang kebebasan berpendapat. Kemudian yang ketiga tentang perpanjangan masa jabatan atau 3 periode lah Presiden Jokowi ya. Yang pertama tentang politik identitas. Yang sampai saat ini kita rasakan bagaimana carut-marutnya masyarakat karena politik identitas. Pertanyaan saya, dosa terbesar siapa? Siapa yang berdosa paling besar? Ya, adanya politik identitas ini. Semua orang itu mengatakan politik identitas berawal dari Pilkada DKI 2017 ya. Urusan Ahok dan Anies tuh. Bagaimana ada sekelompok orang yang mengatasnamakan agama tertentu, kemudian mendiskriminasi, mengkriminalisasi lawan politiknya dengan kekuatan power umat atas nama agama. Padahal demi kepentingan politik. Ayo, paling besar siapa dosanya? Bagaimana ada sekelompok orang yang memunafikkan orang lain karena beda pilihan politik? Bagaimana ada sekelompok orang yang memasang spanduk di musola-musola, di masjid-masjid? Masjid ini tidak menerima pendukung Ahok, tidak menyolatkan orang munafik. Siapa dosa terbesarnya di sini? Kan Anies Baswedan. Kan Anies. Lah maka sekarang ketika Anies Rashid Baswedan keliling ke sana kemari mengklaim bahwa dirinya sebagai seorang presiden, padahal belum, baru bakal calon. Tapi kalau kampanye kemana-mana, coba apa yang dia tanyakan? Siapa presidennya? Apa partainya? Itu pertanyaan yang bagi saya sangat tidak mendidik kepada publik. Sekarang itu presidennya masih Jokowi. Pertanyaannya jangan siapa presidennya, karena Anda nanya di tahun 2022 yang masih presidennya Jokowi. Siapa calon presidennya, kan itu pantas tuh. Siapa presidennya? Apa partainya? Kemudian ya, itu kenapa satu kali lagi masyarakat itu masih mencatat sampai saat ini. Kenapa Anies itu tidak disukai lah oleh banyak masyarakat? Karena dia menghalalkan segala cara untuk menaiki anak tangga menuju kekuasaan. 2017 di Pilkada DKI dia mampu menang. Nah, takut nanti di 2024 kalau dia benar mencalonkan diri sebagai presiden, ya, politik identitas itu kembali menguat. Politik identitas kembali kemudian dimainkan. Karena terbukti berhasil di Pilkada DKI. Ya, meskipun saya yakin 100% kalau dimainkan politik identitas di kancah nasional nggak bakalan laku. Apalagi hari ini. Yang semua orang itu sudah sangat jengkel gara-gara politik identitas. Pecah belah masyarakat terjadi. Kubu-kubuan masyarakat terjadi. Siapa ini?
termasuk adanya manusia plural, merespons itu. Saya jujur tuh, adanya manusia plural ini merespons itu, merespons kelakuan sekelompok orang yang sangat brutal atas nama agama demi kepentingan politik. Merespons itu kita. Saya itu merespon itu. Kalau tidak dilawan, ini umat terus diacak-acak, ini umat terus dipermainkan. Dengan dalih agama padahal kepentingan politik. Kalau dilawan terjadi pembelahan, kita serba salah. Makanya karena bagi saya jalan terbaik adalah melawan mereka, karena potensi rusaknya lebih besar daripada didiamkan. Terjadilah ada konten kreator misal seperti saya ini. Tuh ya. Itu kenapa sampai sekarang saya kira masih dicatat oleh publik. Kemudian yang kedua, tentang kebebasan berpendapat. Saya sangat sepakat dengan jawaban Presiden Jokowi. Mana ada kebebasan berpendapat dibungkam sekarang. Sekarang itu ngomong seenaknya bisa kok di media sosial. Yang memaki-maki presiden tiap hari kok kita bisa dengarkan. Ini pertanyaan macam apa ini? Kalau Presiden Jokowi otoriter seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang, maka orang-orang seperti Refli Harun, Rocky Gerung, Said Didu, Rizal Ramli, siapa absen lagi tuh, nggak bakalan dia bisa bebas ngomong. Nah, sekarang kan mereka masih bebas-bebas aja ngomong. Kemudian yang ketiga urusan perpanjangan masa jabatan presiden atau 3 periode ya presiden. Saya yakin 100%, bukan 99,9% lagi. Saya yakin 100% secara pribadi Presiden Jokowi nggak mau perpanjangan masa jabatan atau 3 periode, nggak mau. Tapi bahwa kemudian di sekelilingnya ada yang menginginkan Presiden Jokowi untuk lanjut, ya beda cerita. Tapi secara pribadi Presiden nggak mau. Saya yakin. Tapi kan itu kembali lagi bagian daripada demokrasi. Mana sih? Masa kalau kepentingan Anda suarakan, ya, dikatakan kebebasan berpendapat, kalau kepentingan orang lain disuarakan, nggak boleh, ngaco. Itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.